Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian sebelumnya kita sudah membicarakan tentang populasi dan sampel. Nah, kali ini kita masuk mengkaji tentang skala pengukuran. Banyak sekali mahasiswa dalam menulis karya ilmiah yaitu skripsi susah membedakan antara skala pengukuran dengan analisis data, sehingga dikatakan kamu menganalisis pakai apa? Saya menganalisis pakai skala Likert. Skala Likert itu bukan alat analisis, tapi dia adalah alat ukur. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah tentang skala pengukuran. Ya, skala pengukuran. Ya, ada namanya skala nominal. Skala nominal itu misalnya perempuan dan laki-laki, jantan dan betina. Nah, pengukurannya skala nominalnya, kalau laki-laki itu 1, kalau perempuan itu dikasih kode 2. Itu namanya pengukuran skala nominal. Ya, yang berikut namanya skala ordinal. Ya, skala ordinal itu berbicara tentang tingkatan. Kalau dia cuma tamat TK 1, kalau tamat SD 2, kalau tamat SMP 3 dan seterusnya ke atas. Nah, itu skala ordinal namanya. Skala interval. Ya, skala intervalnya misalnya 1 2 3 4 5 atau 2 4 6 8 atau 1 3 5 7 atau 1 4 8 12. Intervalnya berapa misalnya. Itu skala interval. Nah, ya, yang berikut itu namanya skala rasio. Ya, rasio itu 0 10 20 0 5 10 dan seterusnya. Itu perbandingan, skala rasio. Nah, dalam penelitian kita pasti diperhadapkan yang namanya data. Kuncinya adalah data. Dari keseluruhan isi pada penelitian cuma satu yang tidak bisa berubah, yaitu data. Nah, data itu ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif, ya, kalau data kualitatif itu diskrit dan kalau data kuantitatif itu disebut dengan data diskrit dan kontinum. Data diskrit itu nominal. Ya, kontinum itu data diskrit itu nominal. Data kontinum itu misalnya ordinal, interval, rasional. Sementara data kualitatif ya data yang berbentuk narasi. Nah, dalam penelitian kita menggunakan yang namanya skala pengukuran. Ya, contoh, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Itu digunakanlah skala Likert. Ya. Kenapa? Dengan skala Likert, variabel itu dapat dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator itu dijabarkan lagi atau dijadikan lagi menjadi item-item pertanyaan. Ya. Nah, dia mempunyai gradasi dari yang sangat baik sampai ke yang sangat buruk. Gradasi itu maksudnya pilihannya. Ya. Contohnya skala Likert itu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau ya, sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, atau sangat tidak baik. Ya, kira-kira begitu. Itu kalau di skala Likert. Ya, ataukah sangat positif, negatif, sangat negatif. Ya. Ya.
sangat setuju dan seterusnya, sangat setuju, selalu, sangat positif, diberilah dia skor 5. Ketika dia menjawab sangat, maka skornya 5. Ya, setuju, sering, dan seterusnya itu skornya 4. Sampai ke yang paling jelek itu skornya 1. Ya, kira-kira seperti itu dalam penggunaan skala Likert. Ya, ada namanya skala Guttman. Skala Guttman adalah skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Hanya ada 2 jawaban yang tegas ya. Kalau bukan iya berarti tidak. Skala Guttman itu dapat dibuat dalam pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Ya. Contoh, bagaimana pendapat Anda bila Tuan X di ruangan ini menjabat sebagai ketua tingkat untuk kita? Setuju atau tidak setuju? Hanya ada 2 pilihan. Ya. Ada lagi namanya semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap bentuk tersusun dalam satu garis kontinum. Jawabannya sangat positif, terletak pada sisi yang kanan, sehingga ditabelkan. Ya. Nah, dikasih misalnya pilihan, ditulis di sebelah kiri bersahabat, ditulis di sebelah kanan tidak bersahabat. Semakin dia menceklis atau memilih ke kiri, ke kanan, maka dia itu jawabannya semakin jelek. Semakin dia ke kiri, maka jawabannya semakin baik. Nah, datanya ya dalam bentuk data interval. Ada juga namanya rating scale. Ya. Jadi kalau ketiga alat ukur yang tadi saya jelaskan itu adalah sifatnya data kualitatif yang dikuantitatifkan, rating scale ini merubah dari data kuantitatif yang dikualitatifkan. Ya. Sehingga data yang diperoleh berubah angka kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Kalau data yang tadi 3 sebelumnya itu data yang diperoleh itu data kualitatif kemudian ditafsirkan dalam kuantitatif. Ya. Contoh, ruangan kuliah. Ya. Bila ruangannya itu sangat baik, maka silakan Anda menjawab 4. Ruangannya itu kurang baik, silakan menjawab berapa, dan seterusnya ke bawah. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itulah beberapa dari penjelasan kita tentang skala pengukuran. Ya. Kritik dan masukan di sini sangat kita butuhkan. Saya cukupkan. Pastagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.